Tuhan Yesus sore hari ini saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara, angkat suara-Mu dan katakan, sing, oh, oh, oh.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku takkan jalan sendiri. Oh, Engkau pegang tanganku, Engkau besertaku, Yesus. Oh, ku percaya mujizat masih ada. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul
Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin dan percaya pada saat pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini biar kiranya segala pujian boleh kita angkat bagi Tuhan, segala rasa syukur kita mau berikan bagi Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dari rumah, yang sedang menyaksikan tayangan streaming ibadah, kita boleh datang bersama-sama kepada Bapa kita. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk menikmati kesetiaan Tuhan, untuk merasakan sekali lagi nikmatnya kami boleh diberikan kesehatan serta kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, biar kiranya dengan segala apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami boleh kembalikan rasa syukur kami, segala hormat kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur
pujian kami yang kami angkat di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kami mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Dan kami percaya hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Dan hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara bersuka cita di hadirat Tuhan, amin. Kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan penuh puji-pujian, halamannya dengan ucapan syukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya mari bergirang. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sekali lagi kita boleh datang kepada Tuhan, bawa persembahan syukurmu hanya bagi Dia Allah yang agung. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua bergirang. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Yuk kita semua yang ada di rumah boleh lambaikan tangan saudara. Angkat tanganmu dan masturkan pujian bagi Tuhan. Sukacita kita hanya ada di dalam Dia. Dia membuat kita bersorak-sorai. Sekali lagi Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita sambut kebenaran firman Tuhan yang siap untuk memberkati dan menjamah setiap kehidupan kita pagi hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan kasih dari Bapa surgawi mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih
kasih-Mu membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Bapa Surgawi, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya dimanapun kami berada. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Saya akan berkhotbah dengan judul Kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan. Return to first love for the Lord. Didasarkan pada kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Dengan judul Kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan. Demikian bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Apa yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu, adalah pesan Tuhan, Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus, kepada gembala jemaat di Efesus. Supaya gembala jemaat ini membimbing kembali seluruh anggota gereja atau jemaatnya menyatakan kasih kepada Tuhan Allah yang sudah lama mereka tinggalkan. Memang mereka ini banyak kelebihan sebagai jemaat. Mereka sabar,
Mereka teliti untuk memisahkan mana doktrin yang baik, mana yang bukan. Mana yang suka bicara atas nama yang Tuhan sebenarnya, mana yang palsu. Tetapi rupanya mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka sudah meninggalkan kasihnya yang semula itu. Dan begitu dalam mereka jauh dari Tuhan sudah. Di sini menggunakan kata betapa sudah dalamnya engkau jatuh. Jadi mereka sudah cukup lama, sudah cukup jauh meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan yang baik berkata apa dalam ayat 5? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Inilah kesempatan kedua. Tuhan mau supaya warga gereja di Efesus kembali kepada kasihnya yang semula akan Dia. Ini juga berlaku buat kita. Kadangkala dengan banyaknya persoalan kita sudah lupakan Tuhan. Kadangkala karena kita kecewa sama orang sekitar, kita jadi lupa akan Tuhan. Kadangkala karena beratnya persoalan, kita jadi lupa akan Tuhan. Atau malah kita saking senangnya hidup ini, diberkati sudah, melimpah kasih karunia sudah, sukses berhasil dalam segala kegiatan kita lupa akan Tuhan. Kasih mula-mula menunjuk kepada kasih yang seharusnya. Kasih yang murni. Kasih yang pada mulanya kita tunjukkan kepada Tuhan. Katakanlah dulu di awal pertobatan kita. Di awal dari baptisan kita. Di awal dari pengakuan iman kita. Di awal dari kita mulai terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kasih mula-mula semua pasti kita miliki. Tetapi karena banyaknya alasan tadi, maka bisa jadi kita lupa akan kasih mula-mula itu. Termasuk belakangan ini, saudara. Banyak orang merasa, sudahlah ke gereja nanti aja dulu. Banyak masalah. Udahlah gak usah kebaktian dulu. Nggak usah doa dulu. Boro-boro lah baca Alkitab. Ini nggak ada, itu kurang, si itu sakit. Tetapi Tuhan berkata di sini apa? Bertobat. Kembali kepada kasih kita yang semula akan Tuhan. Marilah kita kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah kita kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan itu? Banyak betul sebenarnya langkah atau cara apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut. 3 di antaranya secara ringkas dan sederhana saya mau ajak kita semua renungkan hari ini. Yang pertama, kita kembali untuk selalu memuji Tuhan. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 1-3. Yang kedua, kita kembali untuk selalu menuruti Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Dan yang ketiga, kita kembali untuk selalu memperkenalkan Tuhan. Sebagaimana dalam Matius pasal 5 ayat 16. 3 cara atau langkah bagaimana kita kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan. Yang pertama adalah kita kembali untuk selalu memuji Tuhan. Saya mau mengajak kita tadi membaca dulu kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-3. Satu Mazmur dari Raja Daud yang masyhur sekali. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Daud di sini tidak berkata kepada sesamanya soal memuji Tuhan. Tetapi berkata kepada dirinya sendiri, hey Daud, David, myself, jiwaku, pujilah Tuhan. Memang sih ada yang berkata jangan-jangan Daud pada saat itu sedang sendirian pendeta, makanya dia ngomong sendiri itu. Sebenarnya sih kalau kita baca ayat selanjutnya, Daud juga berkata-kata kepada sesamanya soal hal lain. Jadi ayat 1 dan 2 ini janganlah kita pahami hendak menunjukkan kesendirian Daud dalam beribadat, tetapi lebih baik kita pahami hendak menunjukkan kemandirian Daud dalam memuji Tuhan. Dia mandiri, mau ada orang gak ada orang, mau situasi baik atau katanya tidak baik, memang dasar dia mau memuji Tuhan. Dia berkata kepada dirinya, Daud, kamu tahu gak Tuhan itu baik bagimu? Di sini diberi contoh dua kelompok, mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Wow. Daud mengingat betul kebaikan Tuhan. Maka dia mau terus selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Tentu Daud mengalami juga banyak masalah. Lagi pula secara umum siapalah di dunia ini yang tidak bermasalah. Apalagi Daud. Baca Alkitab soal Daud. Wow, banyak betul masalahnya Daud. Tapi dia tidak selalu ingat masalah itu. Dia justru selalu mengingat kebaikan Tuhan baginya. Mari kita seperti itu. Mari kita mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Mazmur 108 ayat 1 dan 2. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ayat 3. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Haleluya. Saya ingat betul salah satu lagu dari Nats ini. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi, aku mau memuliakan Tuhan. Pada saat kapan? Menurut teks ini, dia membangunkan fajar. Bukan dia loh yang dibangunkan fajar. Dia yang mengawali hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Biar kita seperti itu. Tuhan selalu ada di bait-Nya. Apakah kita mau datang menghampirinya? Di sisi lain jangan biarkan Tuhan kesepian. Di sisi lain jangan biarkan rumahnya itu kosong, melompong tanpa kehadiran kita. Sebab di rumah Tuhanlah kita dapat berkat. Maka di dalam Mazmur 84 ayat 5. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Yang terus menerus memuji-muji Tuhan. Jangan ada satu masa kita meninggalkan pujian buat Tuhan. Ayo kita kembali lagi memuji-muji Dia. Itulah kasih kita yang semula. Kasih selalu ditunjukkan lewat pujian. Amin. Amin. Masakan kita katanya mengasihi seseorang. Itu seseorang saja kalau kita kasih pasti kita puji-puji.
Apalagi Tuhan yang tidak pernah salah. Ayat 11, saya lanjutkan. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kita, wow, kita rasakan hadiratnya yang hebat. Menjamah sampai ke lubuk hati, ke sumsum kita sekalipun. Tuhan ada berkat bagi orang yang memuji-muji Dia. Mari saudara, kita kembali lagi memuji-muji Tuhan. Pakai lagu lengkap ataupun pakai potongan-potongannya. Kali-kali juga bersiul-siul soal Tuhan. Gumankan puji-pujian kita. Belakangan ini kita sulit berbisnis. Belakangan ini kita banyak dipisahkan dari sesama secara jarak. Social distancing, physical distancing. Tapi jangan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Jangan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Justru sebaliknya kesulitan sosial belakangan ini jadikanlah sebagai kesempatan spiritual bagi kita. Isilah hari-hari kita dengan pujian. Pagi-pagi puji Tuhan, sore-sore puji Tuhan. Siang-siang puji Tuhan, malam-malam puji Tuhan. Kalau ngobrol sama teman atau apalagi sama keluarga di rumah, ngobrolin dong soal kebaikan Tuhan. Jangan malah banyak komplain, kok hidup begini ya, susah bener. Mati aja kita ya. Nggak boleh. Orang mati aja mau hidup, masa lo yang hidup mau mati? Jangan nggak boleh. Tuhan itu layak dipuji, amin. Maka kalau kita memuji-muji Dia harus dengan penuh sukacita. Mazmur 100 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Saya baca cepat. Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dalam ayat 3 betul-betul pemazmur memahami tadi. Seperti layaknya Daud dalam Mazmur 103. Dia tahu mengapa dia mesti memuji Tuhan. Sikap mereka beribadah pada Tuhan. Wow, sorak-sorailah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Jangan cembetut dong. Apa salah Tuhan padamu? Tuhan itu baik menggembalakan kita. Kita sulit ke gereja, ketemu saudara seiman, sulit pelayanan, penggembalaan. Tapi dimanapun kita dapat memuji-muji Dia, amin. Sebab Dia maha hadir. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Apa disebut di sini? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kembalilah kepada kasih kita yang mula-mula. Jangan kita makin melempem. Dulu suka ngapalin lagu. Sekarang kok enggak? Dulu suka main gitar, petak-petik. Walaupun sebenarnya dia begitu dah. Sekarang kok gitarnya jadi berdebu, nggak dipakai. Karatat. Ayo dong kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan semua yang bernapas.
dengan gendang, dengan yang gemerincing, berdentang, berdenting. Bila perlu pakai sendok. Tuhanlah yang dipuji, amin saudaraku. Apakah kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja pun pada jalan hidupmu? Tidak. Tidak. Inilah yang pertama harus kita lakukan dalam rangka kembali pada kasih kita yang mula-mula akan Tuhan. Yuk kita kembali lagi untuk selalu memuji Tuhan. Biar ke depan kita makin sering menggunakan kata yang satu ini apa? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan apa-apa teriak. Ah! Wah! Marah, komplain. Jangan saudara, hidup ini anugerah. Apalagi kalau kita lagi di rumah sama orang tua, sama anak, istri, suami, saudara-saudara, rumah udah kecil, katakan teriak lagi, nggak enak. Biar kita latihan kor aja, latihan memuji. Saya tidak hendak meremehkan situasi yang sedang sulit. Tapi mau dikatakan apa saudara-saudara? Masa kita ikut-ikutan teriak gak beneran? Enggak. Kita umat Tuhan. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kembali lagi yuk beribadah. Kembali lagi yuk bersekutu dengan Tuhan. Yuk lipat tangan lagi. Sesama saudara kan boleh. Di rumah sendiri. Setahu saya di rumah sendiri juga anda perlu pakai masker atau dengan catatan semuanya sedang sehat. Jangan jadi alasan. Wah kita harus social distancing. Dengan papa nggak boleh ngobrol. Dengan suami istri. Jaga air liuran nyemprot. Nggak gitu kali. Sekali lagi kecuali karena memang kalau ada tanda-tanda. Yaitu periksa. Tapi jangan kita jadikan alasan-alasan itu menjadi tambah sulit semuanya. Yang kedua saudara-saudara adalah kita kembali untuk selalu menuruti Tuhan. Ini penting, kan bicara soal kasih mula-mula. Kasih ya berbanding lurus dengan penurutan akan perintah. Jadi kalau kita berkata saya mau kembali lagi pada kasih saya semula. Berarti kita kembali lagi menuruti perintah. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Apa disebut di sini saudaraku? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih selalu ditunjukkan lewat penurutan. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Mengapa sih sebut perkataan Tuhan itu sekaligus jadi perintahnya? Ya, sebab dia adalah raja bagi kita, pencipta kita, segala-galanya dia yang lebih tinggi dari kita. Sesama kita saja kalau kita mengasihi, kita akan menuruti. Contoh, mengapa kalau anak berkata, Mama tolong dong ambilin kaos kaki Dede. Berarti kan kedudukan si anak ya maaf ya secara struktur keluarga ya dibawa dari ayah atau ibunya dong. Tapi mamanya kok ngambilin tuh. Ini nak kaos kaki Dede silakan pakai. Mengapa? Karena kasih. Ibu bundanya itu mengasihi betul anaknya. Maka apa perkataan si anak dituruti? Karena kasih. Apalagi kalau anak kepada orang tua. Apalagi kalau kita kepada Tuhan. Jangan ngaku-ngaku dia Tuhan kita tapi kita tidak pernah turuti. Bapak Ibu Saudara, kepada warga gereja Efesus tadi dikatakan apa? Ayo kembali lagi kepada kasih-Mu yang semula. Mari kita kembali juga menyatakan kasih kita yang mula-mula akan Tuhan. Kembali lagi kita selalu menuruti Tuhan.
Saudara, kalau disebut menuruti ini meliputi dua bentuk. Dua kategori. Mula-mula adalah menuruti untuk melakukan sesuatu. Berikutnya menuruti untuk mengalami sesuatu. Mula-mula menuruti untuk melakukan sesuatu. Di sini kita sebagai subjek. Berikutnya menuruti untuk mengalami sesuatu. Di sini kita sebagai objek. Saya ulangi, menuruti Tuhan berarti kita bersedia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita pelaku di situ. Tetapi menuruti Tuhan juga adalah untuk mengalami sesuatu. Kita menjadi objek di situ yang diperlakukan. Saya beri contoh yang mula-mula tadi. Untuk melakukan sesuatu. Tuhan berkata apa? Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu kan perintah. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan dong. Lagi pula ngaku-ngaku percaya Tuhan yang kudus. Tapi dia najis, tidak cocok. Imamat pasal 19 ayat 2. Mulai dari ayat 1 lebih baik. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allah kudus. Turuti. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Hindari apa yang Tuhan tidak katakan. Lakukan, turuti, lakukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kenapa kamu gak mencuri? Kok yang lain mencuri? Ah, Tuhan bilang gak boleh. Tapi kan kamu perlu. Iya sih, tapi Tuhan gak boleh, bilang gak boleh. Inilah orang yang taat pada perintah Tuhan. Bukan hanya semata dihubungkan dengan kebutuhan sesaat akan dirinya. Tapi memang dia hormat betul pada Tuhan. Bahkan ada permintaan Tuhan yang kelihatan aneh. Tapi tetap ada tujuan. Apa itu? Ambillah contoh Abraham dalam Kejadian 22. Wow. Abraham dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai pada ayat 14. Ada kisah di situ apa? Abraham, Abraham. Ya Tuhan, kata Abraham. Serahkan anakmu yang kau kasihi, Ishak, anak itu. Berikan padaku. Apa jawab Abraham? Entar dulu ya. Entar dulu ya. Jangan dong. Masa yang ini, jangan yang ini dong ah. Tuhan aneh-aneh aja nih memintanya nih. Enggak begitu. Ketika permohonan, permintaan, perintah Tuhan itu sudah jelas, Abraham langsung menjawabnya juga dengan jelas. Ya Tuhan, baiklah apa yang Tuhan mau. Ingat, perintah Tuhan tidak ada yang salah. Asal kita taat, semuanya jadi benar. Tuhan ada kalanya memberi perintah yang awalnya kita memang tidak pahami. Tapi kalau kita turuti, kita akan paham juga. Mari saudara, sebagaimana dulu kita sering bahkan selalu menuruti Tuhan. Di awal-awal pertobatan kita, di awal-awal kita mengiring Dia, di awal-awal kita melayani Tuhan. Ayo lanjutkan sekali lagi. Lanjutkan. Kembali kepada kasih yang semula. Biar kita menjadi anak-anak yang kekasih, yang selalu turut akan perintah Tuhan kita, Bapa kita. Menuruti juga di sini adalah untuk mengalami sesuatu. Di sini kita bukan pelaku, tapi yang diperlakukan. Dalam Alkitab banyak saudara-saudara, orang tuh mesti nurut saja.
Diinjak nurut saja, dipukul nurut saja atas. Asal sesuai dengan perintah Tuhan. Ambil contoh masyhur saja ya. Dulu Ayub 10 anaknya laki-laki perempuan mati. Seluruh harta bendanya ludes. Salah apa Ayub sampai di situ? Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 berkata Ayub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Saleh, suci. Tidak melakukan kejahatan. Tapi orang seperti ini dicobai. Diberikan perintah khusus untuk mengalami sesuatu. Sampai kelanjutan tadi itu. Seluruh sekujur tubuhnya sakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nyonya Ayub. Dan tidak kuat. Tapi apa kata Ayub? Ayub 1 ayat 20, 21, 22. Nanti diulangi lagi dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Apakah kita hanya bersedia? Apakah kita hanya bersedia untuk menerima yang enak, yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak bersedia yang tidak enak? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan kalau aku sekarang telanjang gak apa-apa. Karena aku datang telanjang, kembali dengan telanjang. Tuhan yang ampunya segala-galanya. Ayub tidak berkata-kata jahat soal Tuhan lewat mulutnya. Betapa banyak provokasi itu datang. Udahlah kamu tinggalkan Tuhanmu. Ngapain kamu nurut lagi? Sudahlah Tuhan gak setia padamu. Lihat tuh anakmu mati. Istrimu tinggalkan kamu. Kamu penyakitan. Kamu ada ini ada itu. Udahlah gak usah bicara soal Tuhan. Jangan saudara. Kalau benar kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Kembalilah kepada kasih semula itu. Kembali. Jadi kalau kita belakangan ini, saya ulangi lagi. Kalau kita belakangan ini mengalami kesulitan demi kesulitan. Kesulitan ekonomi. Lebih dahulu kita alami. Toko tidak boleh buka. Tidak boleh dijualan di pasar. Dagangan tidak ada yang pesan lagi. Bahkan kita dirumahkan sementara. Penghasilan berkurang. Belum lagi kita tidak boleh pergi ke tempat yang kita sukai. Tetapi tinggal di tempat yang sempit. Udah gitu maaf 1000 maaf. Kita juga mengalami sakit lagi. Ada anggota kita juga keluarga kita sakit lagi. Ada pusing. Tapi saudara-saudara, kalau kita mengacu kepada Alkitab, biarlah semua itu jangan kita jadikan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Untuk mengutuki Tuhan. Tapi kita sekarang boleh mengingat kembali, iya ya. Kalau aku mengasihi Tuhan maka aku akan menuruti perintah Tuhan. Asal ini perintah Tuhan. Asal ini adalah kehendak Tuhan. Asal ini adalah bagian dari rencana Allah. Aku percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Dan janji Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jangan mau digoyang oleh segala situasi sulit, provokasi apapun. Pegang teguh iman kita. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Cara lain adalah kita kembali untuk selalu memperkenalkan Tuhan. Tuhan perlu diperkenalkan bukan karena dia kurang terkenal. Saya garis bawahi dulu. Tuhan perlu diperkenalkan bukan karena dia ingin dikenal. Tuhan perlu diperkenalkan bukan karena dia dari dirinya. Tapi kita mau memperkenalkan Tuhan supaya
banyak orang diberkati. Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita, dari siapapun. Sementara semua orang termasuk kita tadi butuh akan Dia. Masalahnya adalah kalau mereka siapapun itu tidak mengenal Tuhan, bagaimana dia akan datang pada Tuhan? Maka kita perlu perkenalkan Tuhan, saudara, demi sesama kita. Memperkenalkan Tuhan di sini ada dua, melalui penampilan dan melalui perkataan, atau dengan kesaksian juga dengan kerja. Saya ulangi, melalui penampilan juga melalui perkataan, atau dengan kerja dan kesaksian. Mula-mula saya ajak kita bicara dulu soal penampilan. Ayat masyhur Matius 5 ayat 16. Kalau kita mau memperkenalkan Tuhan, coba mulai dari penampilan kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita penampilannya mesti terang, baik, menjadi berkat. Karya kita, kerja kita mesti baik. Seperti layaknya matahari bersinar, memberi menjadi berkat. Supaya mereka melihat kebaikanmu itu lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya ada pemahaman yang sederhana saja dalam ayat 5 ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya? Kebaikan hatimu itu mendekatkan sesamamu kepada Tuhan atau mendekatkan Tuhan pada sesamamu. Tuhan sudah dekat, Tuhan kamu dekatkan kepada sesamamu melalui perbuatanmu itu. Melalui penampilanmu itu, melalui sukacitamu itu, melalui kerjamu itu, melalui apa yang kamu bagikan kepada sesamamu itu. Makanya umat Tuhan harus sering tersenyum, sukacita. Bukan karena kita senang semata-mata. Beda loh, senang dengan sukacita itu beda. Memang ini pilihan kata. Betul. Tapi beda arti kata senang dengan kata sukacita. Senang tuh untuk hal-hal yang menyenangkan. Tapi sukacita itu adalah untuk hal-hal yang dari Tuhan. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Saudara, banyak orang belum mengenal Tuhan. Seperti kita juga dapat mengenal Tuhan pada akhirnya. Itu kan karena orang bantu kita. Memperkenalkan Tuhan kepada kita. Marilah kita bantu orang lain yang belum juga mengenal Tuhan. Boleh jadi mengenal Tuhan. Memperkenalkan Tuhan. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa makin jauh dari Tuhan. Dan iblis selalu mau membuat manusia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Disinilah perlu berikutnya adalah melalui perkataan atau kesaksian. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mazmur 96 dulu. Ini menarik. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Apa disebut di sini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, meskipun situasi sedang sulit tadi belakangan ini khususnya. Jangan sampai kita dihambat untuk bersaksi. Saudara tahu namanya bersaksi, tolong dengar sebelum selesai, dengar baik-baik.
Bersaksi adalah yang menyaksikan saja apa yang kita alami. Nggak usah macam-macam. Nggak usah banyak teori, konsep-konsep. Nggak usah, itu ada waktunya nanti. Bersaksi itu apa yang kamu alami. Kan kalau di pengadilan setahu saya begitu. Ada orang mau bersaksi, ditanya dulu. Kamu tidak boleh mengatakan selain daripada yang kamu alami dan kau ketahui, betul? Nggak usah nambah-nambah cerita kita soal Tuhan, cukup yang kita alami. Disitulah muncul kejujuran. Sehingga kita kalau bersaksi nggak usah nyakitin orang, betul dah? Nggak usah kita berdebat-debat, betul dah? Nggak usah singgung ini dan itu yang nggak perlu, betul dah? Saksikan saja apa yang kau alami dari Tuhan. Penyakitmu pernah sembuh, saksikan. Kamu mendapat berkat anugerah kecukupan dalam hidupmu, saksikan. Kamu berhasil dalam banyak misi, saksikan. Kamu dulu jahat, sekarang bisa menjadi baik bermoral, saksikan. Kamu keluarganya dulu kok nggak harmonis, sekarang bisa harmonis, saksikan. Semua itu adalah anugerah. Ayat terakhir yang saya mau sebut dalam kesempatan ini. Kapan-kapan saya akan khotbah lebih lama durasinya ya. Sekarang ini dibatasi kuota. Bercanda saya yang barusan itu. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ini ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ceritakanlah itu. Dulu kita sering bersaksi loh. Waktu kita baru bertobat, baru dibaptis. Sampai kita diocehin orang. Jangan makin kemari makin kita lupa. Sebab saudara-saudara bagaimana orang akan mengenal Tuhan kalau tidak diperkenalkan. Sekali lagi kita sendiri pun dapat mengenal Tuhan karena ada orang yang memperkenalkan kepada kita. Kesempatan sekarang ini kita memperkenalkan Tuhan pada anak-anak kita di rumah. Kesempatan sekarang ini memperkenalkan Tuhan pada suami atau istri kita. Kesempatan bagi kita pada saudara-saudara kita, ayah ibu kita pun boleh. Jangan kita melakukan hal yang tidak produktif. Jangan di rumah nonton TV aja dari pagi sampai sore. Alasannya apa? Kan kagak boleh keluar pendeta. Habis nonton TV tidur, habis itu makan. Habis itu nonton TV lagi, habis itu makan lagi, tidur lagi. Shh. Jangan dong. Kali-kali ya kalau namanya juga dibatasi ya maklum lah. Ada juga orang beberapa minggu yang lalu tidak bisa tidur-tidur karena banyak kerjaan, betul, lembur hampir tiap hari. Belakangan ini dia lebih senang karena apa? Dia bisa istirahat lebih banyak. Boleh saja, tapi hati-hati. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Tidak boleh pergi ke pasar, boleh dong berlutut lebih banyak berdoa. Memuji-muji Tuhan. Baca Alkitab, yuk kita kejar. 1 bulan ini kita selesaikan pembacaan Alkitab. Emang bisa pendeta? Bisa. Mulai aja dulu. Kejar ketertinggalan kita. Marilah kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula akan Tuhan. Demikianlah uraian khotbah saya hari ini Bapak Ibu. Didasarkan tadi pada pesan Tuhan kepada warga gereja di Efesus dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Agar mereka kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Demikian pula dengan kita. Bagaimanakah kita kembali pada kasih yang mula-mula akan Tuhan itu? Ada 3 langkah umum dari sekian banyak langkah. Yang pertama kita kembali untuk selalu memuji Tuhan. Biar apa-apa haleluya, puji Tuhan. Yang kedua kita kembali untuk selalu menuruti Tuhan. Jangan suka menyangkal apa kata Tuhan. Turuti ada berkat. Dan yang ketiga kita selalu
Dan yang ketiga, kita kembali untuk selalu memperkenalkan Tuhan. Dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang manis. Kiranya firman Allah yang kita baca dan renungkan menjadi berkat penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu kami renungkan. Biar tidak sia-sia, biar kami dengar dan kami ingat dan kami lakukan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau kembali pada kasih kami yang mula-mula itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Emi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita percaya kita semua mengalami berkat-berkat Tuhan, amin. Kita sudah disegarkan dan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami atas nama Gembala Sidang, Gembala Jemaat, serta seluruh jemaat di GBI Petamburan mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Poltak Sibarani. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan untuk Warta Sepekan. Kebaktian online Minggu 17 Mei 2020 pukul 10 dengan pembicara Pendeta Naftali Untung. Dapatkan e-warta GBI Petamburan melalui WhatsApp atau melalui Instagram. Kurangi penyebaran COVID-19 dengan rajin mencuci tangan, social distancing, hindari memegang wajah sebelum mencuci tangan, dan selalu cek kesehatan Anda, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin. Akan diberkati dalam pernikahan kudus bulan Juni, Saudara Suyu dan Saudari Melinda Francisca pada Sabtu 20 Juni pukul 11. Selamat berulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup Anda. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masih akan ibadah online sampai pemerintah mengizinkan kita dapat beribadah kembali di rumah Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita tetap menjalankan apa yang pemerintah kita perintahkan, yaitu jaga jarak. Ya, setiap hari ketika kita keluar rumah pakai masker, pulang masuk ke rumah cuci tangan, ya, ganti baju, mandi kalau perlu, ya, dan itu akan menghindarkan keluarga kita dari COVID-19. Ya, kita mengasihi keluarga kita dan kita harus patuhi apa yang pemerintah kita katakan.
Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah kita terus berdoa supaya pandemi ini berlalu dari negara kita. Kita datang pada Tuhan, minta ampun, minta pertolongan Tuhan, undang Tuhan untuk menjadi raja di negara kita. Maka Tuhan akan melakukan itu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita dan mari kita menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah terima firman-Mu dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan kami akan taati apa yang difirmankan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Poltak Tuhan. Dan biarlah dimanapun ia berada melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk negara kami. Di tengah pandemi COVID ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memimpin negara dan bangsa ini, memberikan kepada para pemimpin kami hikmat untuk dapat mengatasi pandemi ini dengan kasih dan anugerah daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohonkan, biarlah Tuhan melalukan pandemi ini daripada negara kami Tuhan. Tuhan lindungi semua anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan antibodi yang cukup. Terima kasih Tuhan dan kami percaya bahwa umat-Mu akan aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk gembala senior kami, Ibu Ali Mesak, Tuhan berkati sehingga ia tetap kuat, sehat untuk melayani Tuhan. Terima kasih pula Tuhan untuk semua tim yang telah melayani hari ini, para worship leader, singer, pemusik, multimedia, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa dan sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami mohonkan berkat yang datangnya daripada-Mu. Karena itu saudara-saudara arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.